Pemirsa, sepertinya bintang artis Bella Safira sedang tidak baik. Karena belakangan ini banyak pihak yang mulai tidak simpatik dengan sikap Bella yang dianggap suka melecehkan kontrak kerja yang sudah disepakati. Belum lama ini pihak diskotik bebas di Surabaya melaporkan Bella kepada pihak polisi karena membatalkan sepihak kontrak kerja yang telah dibuatnya. Bella yang berjanji akan mengisi acara pada tanggal 27 Juli lalu tidak datang karena alasan sakit. Padahal mau ACC, terus baju juga nggak tahu, tinggal finishingnya aja. Cincin belum sama sekali. Sekali lagi. Iya, tinggal itu aja ya, yang lain sih udah selesai semuanya, udah beres. Midodareni ada karena emang aku sama Indra pengen keluarga ngumpul-ngumpul dan saling menyesuaikan diri, saling kenal di situ gitu kan. Midodareni, terus seserahan kali ya, karena ya itu mau ngasih seserahannya. Terus abis itu besoknya jadi itu sehari sebelum hari H. Besoknya sore itu sekitar jam 3 sore kita akad nikah. Setelah akad nikah ada upacara temu gitu yang kayak injek telur gitu-gitu, sungkeman gitu-gitu. Habis itu break untuk sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib langsung resepsi. konsep pesta seperti apa yang mereka persiapkan untuk hari istimewa mereka? Aku tuh sama Mona punya konsep gimana kalau perkawinan kita ini yang sesimpel benar-benar simpelnya, terus Ini sakralnya gitu loh. Jadi yang penting kan nikahnya ya kan, terus gimana kalau acara pernikahan kita tuh kayak reuni, kayak pesta kebun, ya pokoknya yang kayak pesta ulang tahun lah, yang santai aja. Berapa banyak undangan yang akan mereka undang? 500, cuman sampai sekarang ini kan berkembang terus nih, setiap hari bisa ketemu sama temen lah yang ini, jadi sekarang ini masih 600 ya. Kira-kira lah 600. kita sih pengennya maksimal 600. Kita ngundangnya relasi terdekat sama teman-teman terdekat aja, nggak sampai yang terlalu heboh gitu sih, enggak. Sebagai mempelai wanita di tengah kesibukan syutingnya, apakah Mona masih sempat melakukan perawatan khusus calon pengantin? Perawatan perempuan aja gitu, paling spa, terus ya krim bat lah, ini itu biasalah perempuan nyalon gitu. Kalau Indra lebih ke kayak fitness gitu-gitu aja, sama sedikit akupunktur biar perutnya kurus. Kira-kira mas kawin apa yang akan diberikan Indra kepada Mona? aku nih mikirnya merit itu ya udah, yang penting akad nikahnya nih ya. Cuma mas kawin yang standar sih udah ada, kayak peralatan sholat udah ada, perlengkapan sholat karena ada. itu tanggung jawab, supaya memperbesar tanggung jawab aku sama Indra ke yang di atas gitu ya. Tapi nggak tahu lagi nih, kepastiannya nggak tahu lagi nih apa mau, soalnya ada yang bilang mas kawin tuh namanya juga mas kawin mesti emas gitu ya. Terus ada yang bilang lucuan uang lagi, ini apa, dipasin tanggal nominalnya dipasin sama tanggal pernikahan. Aduh, jadi masih ribet nih, masih bingung kan. Kalau gue sih tinggal tunggu dia doang, maunya apa yuk gitu, apa yang kau minta gue kasih. I'll never stop loving. Selamat ulang tahun untuk Cek and Recheck yang kelima, dan selamat ulang tahun juga untuk RCTI yang ke-13. Untuk diri Doni sendiri, kadang-kadang Doni senangnya gini, kalau sampai berita itu menyimpang, Doni bisa klarifikasi sendiri langsung ke CR-nya. Doni bisa ngomong langsung, ini berita gua kok gini. Terus akhirnya, oh ya sebenarnya gimana? Nah akhirnya kita kadang-kadang bisa klarifikasi. Dan selama ini juga orang yang Doni perhatiin kalau sama artis-artis yang lain juga gitu. Kalau mereka kadang-kadang ada berita yang itu, mereka tinggal minta tolong atau telepon ke CR-nya langsung. Gue mau klarifikasi nih, sebenarnya kayak gini, kejadiannya kayak gini. Dan mereka, orang-orang CR-nya langsung datang ke lokasi on spot gitu. Happy birthday to you. Buat Cek and Recheck, selamat ulang tahun yang kelima ya. Semoga panjang umur dan terus juga. Dan buat RCTI oke, selamat ulang tahun ke-13. Itu nomor laki saya pokoknya. Yaudah selamat aja ya. Nah, di antara kita gitu CR dikenal yang paling tajam, dan kalau nanya tuh mesti detail banget gitu biasanya. Dan CR selalu tahu apa yang terjadi dengan kita. Dan beritanya juga emang fakta gitu, jadi bukan gosip belaka. CR sekarang best friend kita banget. Kalau dulu
Beritanya mungkin karena emang masyarakat Indonesia sangat butuh gosip-gosip artis, mereka sangat menyenangi dan ratingnya gue yakin tinggi banget. Ya jangan ditiadakan, ya pastinya diadainnya terus udah gitu lebih up to date lagi kalau bisa. Jadi kalau emang terjadinya udah beberapa minggu jangan ditayangin gitu, yang mendingan yang baru-baru aja gitu. Pokoknya keep up the good work deh. 5 tahun. Halo, saya Novia Ardana ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang kelima untuk Cek dan Recheck dan selamat ulang tahun yang ke-13 untuk RCTI. Semoga semakin sukses dan semakin jaya. RCTI, oke. Selamat ulang tahun kepada Cek dan Recheck yang kelima dan kepada RCTI Oke yang ke-13. Oke. Sepertinya aksi gugatan pihak diskotik bebas di Surabaya terhadap artis Bella Safira berbuntut panjang. Karena aksi gugatan Bella itu ditindaklanjuti oleh wartawan dan seniman Arswendo Atmowiloto. Ternyata Arswendo pun pernah dikecewakan dengan sikap Bella dengan membatalkan kontrak kerja secara sepihak untuk sebuah sinetron garapannya. Dan serunya lagi, dengan Arswendo pun Bella telah menerima uang muka kontrak kerjanya. Pemirsa, sepertinya bintang artis Bella Safira sedang tidak baik. Karena belakangan ini banyak pihak yang mulai tidak simpatik dengan sikap Bella yang dianggap suka melecehkan kontrak kerja yang sudah disepakati. Belum lama ini pihak diskotik bebas di Surabaya melaporkan Bella kepada pihak polisi karena membatalkan sepihak kontrak kerja yang telah dibuatnya. Bella yang berjanji akan mengisi acara pada tanggal 27 Juli lalu tidak datang karena alasan sakit. Padahal sebelumnya Bella telah sempat membatalkan 2 kali jadwal yang sudah ditentukan. Ternyata laporan pihak diskotik bebas kepada polisi itu membangkitkan amarah seniman dan penulis terkenal Arswendo Atmowiloto. Diam-diam Arswendo juga pernah kena getah karena ketidakprofesionalan Bella itu. Sinetron berjudul Calon Mertua kontra Calon Menantu garapan Wendo yang semula akan dibintangi Bella nyaris batal karena secara mendadak Bella membatalkan kontraknya. Padahal sinetron siap diproduksi. Dia mengatakan melalui telepon ke saya bahwa nggak bisa karena tidak boleh oleh Pak Ram. Aduh lah gimana dong, saya nggak bisa mikir banyak ini karena tinggal besok semuanya udah siap gitu. Ya karena nggak boleh oleh Pak Ram ya. Untuk saya sih alasan apapun juga sama aja, berarti kan batal syutingnya ini aja lah. Saya mikirnya di situ aja. Apakah Wendo pernah mericek langsung kepada Ram Punjabi tentang kontrak Bella di Multivision? Saya ketemu sama Pak Ram waktu rapat Panasonic Award itu. Saya nggak nyinggung tentang itulah, Pak Ram hebat besar nanti. Saya nggak mau, karena masalahnya bukan dengan Pak Ram sih masalahnya. Wendo pernah mengkritik sikap rekan sesama penulisnya Yudhistira Masardi yang mengajukan gugatan terhadap Ahmad Dhani personel Dewa. Lalu mengapa kini justru Wendo melakukan hal yang sama dengan memperkarakan artis Bella Safira ke meja hijau? Sebetulnya saya sih malas, bangsa hukum-hukum gini malas. Dulu pernah diributkan lah, iya cek juga lah kalau saya nggak salah yang wawancara soal menghitung hari itu. Saya sih nggak terlalu penting. Ini pun nggak terlalu penting, cuman saya ini ada di belakang saya ini ada sekitar 50-60 kru yang nasibnya tergantung. Nasibnya dirugikan karena itu, mereka nganggur lebih dari 2 minggu karena itu untuk mencari penggantinya. Nah ini mesti dibereskan. Kalau saya yang nuntut cuman asal dia nggak ke jalur hukum, yang nuntut yang sesuai dengan nilai kontrak itu aja dikembaliin. Duitnya sesuai dengan yang dituliskan di kontrak, udah untuk saya sih selesai. Tapi kalau harus jalur hukum ya jalur hukum lah, pasti ditambah-tambahin lah, pengacara kan pinter itu nambahin apa-apa. Sehubungan dengan tuntutan Bella itu, kabarnya Bella Safira juga telah melakukan tuntutan balik terhadap Wendo. Tinggal mana duluan lah, dia nuntut duluan boleh, saya nuntut duluan boleh, dua-duanya tidak menuntut ya boleh, selesai di ini dia bayar, dikembaliin sesuai kontrak itu, udah saya kira sih selesai masalahnya. Pemirsa heboh dengan pernyataan Arswendo di berbagai media tentang rencananya menggugat Bella Safira. Akhirnya Kamis 22 Agustus kemarin Bella menyelenggarakan jumpa pers dengan maksud menjelaskan gugatan Arswendo atas dirinya. Benarkah Bella akan balik menggugat Wendo? Saya tidak menuntut klarifikasi. Karena di situ dari mulut saudara Wendo itu terbersit kesan yang sangat jelas bahwa saya tidak bersedia mengembalikan uang. Saya hanya minta, itu tidak benar. Dengan mengembalikan uang muka yang pernah diterimanya, apakah Bella menganggap segala persoalannya dengan Arswendo selesai sampai di situ? Kewajiban saya sudah saya selesaikan. Kewajiban saya yang dituntut oleh dia.
gitu loh. Sekarang keinginan saya dia mengklarifikasi nama saya bahwa saya sama sekali tidak punya niat untuk tidak mengembalikan uang. Apakah itu dia akan melakukannya? Itu saya serahkan pada dia. Ini pelunasannya hari ini. Ini informasi aja ya. Informasi aja. Banknya tuh Bank Lipo dan saya masukin ke Bank Lipo. Jadi udah pasti udah masuk. Pemirsa, benarkah dengan pelunasan yang dilakukan Bella terhadap kerugian yang dialami Arswendo itu selesai? Hingga berita ini diturunkan, Cek dan Dicek belum mendapat penjelasan dari Arswendo Atmowiloto.